Om Swastiastu, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari SGDB 5 akan membawakan presentasi student project kami yang berjudul Postpartum Pregnancy. Perkenalkan, saya Nimade Aidia Santi dengan 3 digit NIM terakhir 195. Bisa dilanjutkan? Sebagai latar belakang, WHO mendefinisikan kehamilan postpartum sebagai kehamilan dengan usia gestasional di atas 42 minggu atau lebih. Berdasarkan guideline pada tahun 2008 hingga 2009, direkomendasikan untuk dilakukan induksi persalinan atau section cesarean pada usia gestasional suatu kehamilan di atas 41 hingga 42 minggu untuk menghindari risiko terjadinya kehamilan postpartum, di mana kehamilan postpartum ini menyebabkan terjadinya postpartum hemorrhage, laserasi perineum, dan infeksi pada saat persalinan bagi sang ibu. Di mana insiden terjadinya kehamilan postpartum ini di Amerika Serikat mencapai angka 5,5%, sedangkan di beberapa wilayah bervariasi 3-12%. Kehamilan postpartum juga dapat meningkatkan terjadinya intrauterine fetal death, di mana mortality rate-nya meningkat dari 0,7 menjadi 5,8%. Sebagian besar disebabkan oleh adanya kondisi hipoksia, kemudian mekonium aspirasi, terjadinya placenta insufisiensi, dan oligohydramnion. Bisa dilanjutkan? Perkenalkan, saya Jessica Rosalinda dengan 3 digit NIM terakhir 184. Saya akan menjelaskan mengenai definisi. Jadi postpartum pregnancy sendiri itu bisa didefinisikan sebagai suatu kehamilan di mana yang melewati lebih dari atau sama dengan 42 minggu dari usia gestasional. Di mana postpartum pregnancy juga bisa didefinisikan sebagai lebihnya dari 14 hari dari waktu yang ditentukan untuk kelahiran tersebut. Hingga saat ini masih belum dimengerti secara total ataupun secara detail mengenai kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi. Namun postpartum pregnancy ini juga dikaitkan dengan adanya peningkatan terhadap risiko baik bagi fetal maupun bagi ibunya dari mortalitas dan juga morbiditas. Next. Kenalkan, nama saya Mark Kevin Devian dengan 3 digit internet 129. Untuk epidemiologi sendiri, insiden postpartum pregnancy ini terjadi sekitar 4-10% dari penelitian yang diambil dari tahun 2021. Di Amerika Serikat sendiri, angkanya, insidennya sangat kecil, yaitu 0,41%. Namun ini sudah menurun secara signifikan dari sekitar 6% pada tahun 2014. Sementara itu di Cina, itu dari penelitian tahun 2012 sampai 2016 dari lebih dari 6 juta kelahiran 1,16% dikategorikan ke dalam postpartum pregnancy. Sementara insiden di Indonesia di tahun 2019 dinyatakan bahwa 10% dari total kelahiran di Indonesia yang masuk ke dalam penelitian tersebut diklasifikasikan ke dalam postpartum pregnancy. Baik, perkenalkan nama saya Gizela Merida Yesus Menjaga Tahu dengan NIM digit terakhir 075. Baik, untuk etiologi dan risk faktornya sendiri, di sini penyebab paling umum dari kehamilan postpartum tidak diketahui secara pasti. Tetapi dalam beberapa kasus, kehamilan postpartum yang paling umum dikaitkan dengan penanggalan pada usia kehamilan yang tidak akurat, obesitas, faktor endokrin, dan faktor genetik. Penanggalan yang tidak akurat cenderung melebih-lebihkan usia kehamilan dapat menyebabkan peningkatan pada kehamilan postpartum. Obesitas menunjukkan kejadian kehamilan postpartum yang lebih tinggi. Tidak diketahui bagaimana indeks massa tubuh mempengaruhi durasi dan waktu kehamilan, tetapi wanita gemuk memiliki tingkat kehamilan postpartum yang lebih tinggi. Baik untuk faktor endokrin terlibat dalam permulaan persalinan pada wanita obesitas karena perubahan status metabolisme dan jaringan adiposa aktif hormonal. Tingkat perubahan hormon yang bersirkulasi dapat berperan dalam menyebabkan kehamilan postpartum. Faktor genetik juga mungkin terlibat dalam kehamilan postpartum. Angka kehamilan postpartum juga meningkat pada wanita yang memiliki saudara kandung yang pernah mengalami kehamilan postpartum sebelumnya. Baik, next. Baik, saya Putu Nandika Tenggoidanti Mahadani dengan NIM 072.
Terdapat beberapa mekanisme yang dapat mendasari terjadinya postpartum pregnancy dan salah satunya adalah faktor hormonal. Pada kondisi kehamilan normal dapat dilihat pada slide akan terdapat suatu hormon CRH atau corticotropin releasing hormone yang akan meningkat secara eksponensial seiring dengan perkembangan kehamilan dan memuncak pada saat kehamilan. Peningkatan CRH akan menstimulasi sekresi dehidroepiandrosteron atau DHEA yang juga akan menstimulasi oestriol. Oestriol akan meningkatkan kontraksi yang menstimulasi kelahiran janin, sedangkan progesteron di sisi lain akan meningkatkan relaksasi dari uterus. Pada postpartum pregnancy, kemungkinan terjadi ketidakseimbangan antara hormon CRH dan oestriol progesteron ratio yang menyebabkan bayi tidak lahir pada waktunya. Ketidakseimbangan ini bisa diakibatkan oleh polimorfisme gen yang mempengaruhi produksi CRH dan beberapa fenotip maternal yang mengubah respon jaringan terhadap CRH, salah satunya adalah keadaan obesitas. Next. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Amrita Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 226. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fetal and neonatal complication. Komplikasi utama dari postpartum pregnancy pada fetus dan neonatus adalah kematian. Nah, penyebab utama dari kejadian ini adalah seperti insufisiensi plasenta, aspirasi mekonium yang ditandai dengan takipnya, kemudian sianosis, penurunan fungsi paru, infeksi intraurin, dan juga faktor resiko lainnya yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Oke, baik, perkenalkan saya Budi Wijaya dengan 3 digit terakhir 174. Jadi dari maternal risk sendiri, tidak hanya ada risiko pada fetal sendiri, tapi terdapat di maternal sendiri. Jika kita lihat dari maternal risknya, terdapat beberapa postpartum pregnancy risk yang terdapat pada maternal, itu postpartum hemorrhagic, cephalopelvic disproportion, rupture cervical, dystocia, serta ada injury di perineal, dan juga beberapa hal yang sebenarnya termasuk cesarean delivery yang merupakan memiliki risiko pribadi mengenai dari maternal sendiri. Nah, ketika dilakukan suatu penelitian di Israel, didapatkan bahwa maternal yang memilih untuk induksi labor dan juga tidak yang menolak untuk induction labor, didapatkan bahwa angkanya terjadi peningkatan dari cesarean delivery, di mana dari hal tersebut juga meningkatkan resiko-resiko lain yang berhubungan dari cesarean delivery sendiri. Dan juga yang kedua, dari gestational age-nya pada ibunya janinnya sendiri terjadi peningkatan, serta ada prolong of postpartum hospitalization dari baik ibunya serta dari anak sendiri. Bisa ya, next. Perkenalkan, saya Hera Sekanino Omusunggu dengan 3 digit NIM terakhir 178. Selanjutnya adalah bagaimana kita akan melakukan dating terhadap pregnancy untuk menentukan EDD atau Estimated Delivery Date. Pertama-tama, sejauh ini metode paling terkenal yang digunakan untuk menghitung EDD atau Estimated Delivery Date adalah dengan menggunakan LMP atau Last Menstrual Period. Namun diketahui bahwa hampir sebagian besar wanita tidak sadar ataupun tidak dapat secara akurat merecall kapan terakhir kali periode menstruasi mereka. Oleh karena itu, saat ini rekomendasi yang digunakan adalah penggunaan CRL curve atau crown rump length curve, yaitu saat seorang ibu hamil akan melakukan ultrasonografi intraabdominal ataupun intravaginal pada trimester pertama untuk mengetahui crown rump length dari bayi tersebut ataupun dari embrio tersebut, lalu akan digunakan curve di atas atau sebagai berikut untuk menentukan berapa gestational age dari bayi, kemudian akan diukur estimated delivery date. Next. Perkenalkan, saya Mana Marimbawa dengan 3 digit NIM terakhir 026. Selanjutnya adalah prevensi. Postpartum pregnancy ini merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas perinatal yang dapat dicegah. Adapun yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menentukan usia gestasi yang akurat. Error dapat terjadi karena dalam penentuan usia hanya menggunakan last menstrual period saja. Pada penelitian menunjukkan penetapan usia gestasi lebih akurat menggunakan first trimester ultrasound. Kemudian selanjutnya ada sweeping of fetal membran. Ini dilakukan dengan cara memisahkan fetal membran dari cervix dan lower uterine segment sejauh mungkin dengan jari tangan yang dimasukkan melalui lubang cervix. Ini dipercaya dapat mensimulasi onset labor karena merangsang sekresi endogenous prostaglandin melunakan cervix dan juga augmentasi oksitosin induced uterine contraction. Kemudian yang terakhir adalah BMI. Itu ada hubungan antara BMI dengan postpartum pregnancy. Ibu yang berencana untuk hamil
diharapkan untuk mencapai berat badan ideal terlebih dahulu sebelum hamil. Next. Baik, perkenalkan saya Kadek Prasetya Patiwi dengan NIM Tegal terakhir 036. Di sini akan menjelaskan tentang antepartum. Antepartum surveillance. Jadi tujuan dari antepartum fetal surveillance adalah untuk mencegah kematian janin, dan ada beberapa pilihan tes untuk hal ini, termasuk menghitung pergerakan janin, non-stress test, biophysical profile atau modified biophysical profile, dan contraction stress test. Namun untuk fetal surveillance test yang digunakan dalam pemantauan kehamilan 41 hingga 42 minggu harus mencakup setidaknya tes non-stress atau NCT, dan penilaian volume cairan ketuban. Next. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Dian Wiranto Gorinta dengan 3 digit NIM terakhir 005. Selanjutnya ada induction of labor atau induksi untuk persalinan. Jadi apabila kita memilih untuk menginduksi kelahirannya, maka kita harus pertimbangkan, dokter harus mempertimbangkan gimana keuntungan yang didapat itu lebih besar daripada resiko yang mungkin diambil, terutama resiko terkait dengan ruptur uterin pada ibu, serta resiko-resiko lainnya yang berhubungan dengan keselamatan bayi yang akan dilahirkan. Selanjutnya untuk sebelum mengambil keputusan untuk menginduksi kelahiran, bisa dilakukan pemeriksaan digital cervical examination, di mana nanti kita akan mendapatkan BISHOP score dan juga USG transvaginal. Dari BISHOP score ini kita bisa menilai bagaimana kondisi dari serviks pada ibu. Apabila skornya kurang dari 6, maka kita sedikit sulit untuk melakukan induction of labor. Apabila lebih dari 6, maka biasanya akan lebih dipilih untuk persalinan secara normal. Apabila BISHOP skornya kurang dari 6, maka kita bisa berikan prostaglandin yang akan memicu untuk kontraksi dari serviks. Namun tetap harus diawasi, terutama denyut jantung janin, di mana prostaglandin bisa memberikan efek meningkatkan denyut jantung janin. Untuk pilihan terakhir, apabila untuk induction of labor ini kita lakukan operasi sesarian. Next. Saya Jonathan Karnia dengan 3 digit NIM terakhir 106, saya akan menyimpulkan presentasi pada hari ini. Kehamilan postterm dapat didefinisikan sebagai kehamilan yang berlangsung hingga 42 minggu atau lebih masa gestasi. Epidemiologi kehamilan postterm bervariasi di berbagai wilayah, tapi secara global diperkirakan sekitar 4-10% kehamilan. Penyebab paling umum dari kehamilan postterm tidak diketahui secara pasti, tapi dalam beberapa kasus kehamilan postterm paling umum dikaitkan dengan penanggalan yang tidak akurat, obesitas, faktor endokrin, dan faktor genetik. Proses hormonal kemungkinan memainkan peran yang paling penting dalam kehamilan postterm ini. Pada wanita yang mengalami kehamilan postterm, pernikahan CRH lebih lambat, kolesterol tidak naik, dan tidak ada yang mendorong kontraksi yang menyebabkan persalinan tertunda melebihi tanggal yang diharapkan. Tata laksana kehamilan postterm meliputi penanggalan kehamilan, pencegahan kehamilan postterm, pengawasan janin antepartum, dan induksi persalinan. Sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih.